Surat elektronik. Surat elektronik. Kalau sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1, Ya. ya surat elektronik itu alat bukti hukum. Wih, alat bukti hukum. Iya, alat bukti. Dan untungnya karena presiden sudah sekitar sebulan yang lalu, ya, itu udah nggak bisa lagi dihapus sama yang bersangkutan. Karena di WA bisa dihapus lagi. Kalau mungkin masih seminggu yang lalu kita ngobrol ini, Ya. bisa dihapus. Bisa dihapus. Nah, alhamdulillah waktu itu juga sempat saya screen capture, jadi screenshot, ya, jadi masih ada buktinya. Surat itu dikirim oleh seseorang yang memang saya kenal, seorang profesor. Ya, inisialnya P. Belakangnya Raharjo. Jadi sama aja. Dan dengar-dengar dia rektor Universitas Mustopo. Ya. Yang makin ketahuan loh, Pak. Dia adalah mantan wakil menteri desa. Makin ketahuan lagi. Berarti Pak Paiman. Nah, kita lawan dulu sempat jadi deputi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oke. Tempat saya. Jadi bukan sekonyong-konyong atau mak berdunduk. Jadi memang Pak Roy sudah kenal dari dulu ya dengan Sudah. Prof Paiman ini. Sudah. Jadi Tapi kapan dia dapat gelar profnya itu? nah, ini yang perlu diusut nantinya. Ya, nanti kita jangan-jangan dapatnya dari UPP juga. Universitas Pasar Pramuka juga. Karena iya. Nah, Jumpa lagi dengan channel RR Media. Baru-baru ini gempar ya, Roy Suryo diancam oleh mantan wamen Paiman Raharjo ya. Jadi di sini isu tentang ijazah palsu ini semakin kencang ya, semakin bergulir, dan ini ada berita yang sangat ngeri-ngeri sedap tentunya ya. Dan rame beredar saat ini ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka ya, dicetak di Pasar Pramuka. Nah, tentunya ini menjadi perhatian publik dan menjadi perhatian masyarakat luas. Dan di sini Roy Suryo mengatakan bahwa ada sebuah intimidasi dari wamen, dan di sini ada apa dengan mantan wakil menteri desa terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ya, teman-teman ya. Mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo tiba-tiba ikut mengintimidasi Roy Suryo melalui WhatsApp tanggal 6 Mei 2025 ya teman-teman ya. Yang dikirim langsung kepada Roy Suryo berisi permintaan untuk menghentikan tuduhan ijazah palsu Jokowi dan meminta maaf ya teman-teman ya. Karena hal tersebut adalah tindakan kriminalisasi perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Itu ujar Wamendes itu ya tadi ya teman-teman ya. Dalam WhatsApp-nya itu, Paiman juga mengatakan bahwa Jokowi sakit hati karena harga dirinya sudah diinjak-injak. Narasi yang menyiratkan nada intimidasi mengindikasikan sebagai perilaku manipulatif Paiman Raharjo untuk mengendalikan orang lain dengan rasa takut terkait semakin masifnya upaya pengungkapan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ya. Paiman Raharjo juga mengatakan pernah melihat ijazah asli Jokowi dan sama dengan ijazah yang lain. Artinya Paiman Raharjo memiliki kewajiban untuk membuktikan pernyataan tentang ijazah Jokowi itu asli bukan palsu. Ya, nah apakah ya pertanyaannya nih ya, apakah Paiman Raharjo ini sudah mengetes atau mengecek bahwa ijazah Jokowi ini palsu atau asli? Ini pertanyaannya kan seperti itu ya teman-teman ya. Menelusuri rekam jejak Paiman Raharjo ternyata adalah sosok yang masa lalunya akrab dengan lingkungan pasar Jalan Pramuka. Ya, Paiman Raharjo sebagai ketua sedulur Jokowi dulu ya. Menurut pengakuan rekan-rekan pemilik kios percetakan di Jalan Pramuka, Paiman Raharjo memiliki kios percetakan di Jalan Pramuka sekitar tahun 2011 sampai tahun 2014 ya. Ini saya kutip dari Cherry News ID ya teman-teman ya. Nah ini masyarakat makin bertanya-tanya ya kan tentunya ya. Ini ternyata Paiman Raharjo ya mengintimidasi Roy Suryo nih misalnya ya. Jangan sudahi sajalah intinya gitu ya. Nah, apakah Paiman Raharjo ini takut kebongkar juga gitu ya? Ternyata Paiman Raharjo ini memiliki percetakan ya di Jalan Pramuka sekitar tahun 2011 sampai tahun 2014. Nah, ini ada apa gitu ya? Pasti rakyat bertanya-tanya.
terkait dengan munculnya pengakuan Bitor kemarin ya, bahwa diduga ijazah Jokowi dibuat di Jalan Pramuka, maka bukan hal yang mengada-ada jika soal ijazah Jokowi yang diduga palsu akan bersinggungan dengan keberadaan Paiman Raharjo di Pasar Jalan Pramuka sebagai pemilik kios percetakan. Nah, kemarin Bang Bitor itu sudah berapi-api, bahkan tidak ditutup-tutupi lagi, yang mengatakan bahwa Jokowi tidak akan bisa menghindar lagi bahwa ijazah Jokowi dicetak atau produksi Pasar Pramuka kemarin seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kebetulan sekali ya, Paiman Raharjo ya, wamen ini ya, mantan wamen ini ternyata punya percetakan di Pasar Pramuka juga, dan ini ada korelasinya ternyata ya. Jadi ada kesesuaiannya di sini ya. Terlebih lagi Paiman Raharjo sebagai ketua sedulur Jokowi ya dulu itu ya. Sebelum jadi wamen ini, Paiman Raharjo ini pernah menjadi atau sebagai ketua sedulur Jokowi. Kemudian karirnya sangat bersinar sekali, mendapat jatah jabatan sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, ini menurut kabar ini ya. Banyak sekali orang-orang dan teman dekat Jokowi ini dikasih jabatan ya teman-teman ya. Ada komisaris ya, ada direktur utama. Ini kan sangat beredar luas sekali ya kabar-kabar yang hal seperti itu udah tidak aneh lagi gitu ya. Bukan cuman baru kali ini saja, kabar beredarnya itu udah dari dulu gitu ya teman-teman ya. Nah, tanpa bermaksud menuding Paiman Raharjo sebagai otak pembuatan ijazah Jokowi, tapi dibutuhkan keterangan resmi Paiman Raharjo ya. Alasan mengirim WhatsApp kepada Roy Suryo yang menggunakan narasi intimidasi dan secara sepihak mendesak agar Roy Suryo meminta maaf atas perbuatannya yang sudah merusak citra Jokowi ya. Ceritanya seperti itu. Jadi tanpa bermaksud menuding Paiman Raharjo sebagai otak pembuatan ijazah Jokowi, tapi dibutuhkan keterangan juga dari Paiman Raharjo ini sebenarnya memang ya. Apa korelasinya dan apa kepentingannya ternyata secara sepihak ya. Kenapa ngechat sama melalui WhatsApp ya, mengirim pesan melalui WhatsApp ini kepada Roy Suryo yang menggunakan kata-kata atau menggunakan narasi intimidasi dan secara sepihak ya mendesak agar Roy Suryo ini meminta maaf atas perbuatannya yang sudah merusak citra Jokowi katanya. Ini mencari kebenaran kayak Roy Suryo ya. Tapi kemudian klaim Paiman Raharjo sudah melihat ijazah Jokowi yang asli perlu dibuktikan secara hukum ya oleh Paiman Raharjo ya. Benar ya, katanya sudah melihat Jokowi ijazah Jokowi secara asli. Nah, ibaratnya kita melihat uang palsu lah. Kita tidak tahu uang itu asli atau palsu ya. Jika ada orang mengatakan uang itu palsu, jadi cek keasliannya ya kan, atau dicek uang itu benar-benar palsu atau tidak gitu. Bukan cuman bilang ini asli, semua orang juga bilang begitu. Kita tidak akan pernah tahu bahwa uang itu asli atau palsu ya kan, walaupun ada seorang ini uang ini palsu nih misalnya ya. Akan tetapi kita itu tidak tahu, saya sendiri tidak pernah tahu ya. Saya pernah memegang uang palsu itu mirip aslinya gitu ya. Ini benar-benar harus dicek ya kebenarannya ya, harus diuji gitu biar tahu bahwa uang itu palsu atau ijazah itu palsu atau asli gitu ya teman-teman ya. Sekaligus untuk menepis kemungkinan akan muncul tudingan publik terhadap Paiman Raharjo terkait pembuatan ijazah Jokowi. Ini benar ya, ini harus klarifikasi ya, dan agar semua menemukan jalan kebenaran ya. Seakan-akan saat ini ya, saat munculnya berita adanya dugaan-dugaan UPP atau Pasar Pramuka ini kasus ijazah Jokowi ini semakin meluas dan semakin melebar ya teman-teman ya. Agar rakyat tidak gaduh, masyarakat tidak gaduh, tentunya harus diklarifikasi. Dan sebenarnya ini kayak Polri juga harus mengusut kasus ini ya, atau berita-berita ini sebenarnya harus ditindaklanjuti, ditelusuri bagaimana kebenarannya. Dan yang ditakuti ini sebenarnya bukan lain, yang ditakuti kalau sebenarnya cuitan seperti Bang Bitor ya, ini yang ditakuti ada kebenarannya gitu ya. Itu sebenarnya masalah ini biar selesai ya, bagaimana cara kepolisian itu pasti punya strategi dan punya
apa namanya, kemampuan untuk menghentikan, ya sebenarnya seperti itu. Akan tetapi kenapa hingga saat ini belum juga usai masalah-masalah ijazah palsu ini, padahal masih banyak sekali ya pekerjaan-pekerjaan atau masih banyak sekali kasus-kasus yang harusnya diselesaikan, ya bukan hanya tentang ijazah saja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini videonya. Sampai ketemu di video saya berikutnya.